Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka bersama saya di Kolose pasal yang keempat, mulai ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat. Hari ini kita harusnya hidup kita penuh hikmat. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita mau perbuat, yang mau kita katakan, itu harus pakai hikmat. Minta hikmat Tuhan. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono, jangan hidup maumu sendiri. Hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini bukan bikin masalah, bukan bikin masalah yang baru. Ada tindakan kita bukan tindakan yang konyol yang menghancurkan hidup kita, masa depan kita. Tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup penuh dengan hikmat, hidup dipimpin Tuhan, hidup menguasai diri dan mengendalikan diri pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus hidup penuh dengan pimpinan oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran. Hiduplah penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang di luaran sana yang gak kenal Tuhan. Bagaimana juga sikap dan tindakan kita menghadapi orang-orang yang di dalam Tuhan. Sikap dan tindakan kita itu banyak kali malah bikin masalah di kemudian hari. Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita ini berhadapan dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka gak ngerti kebenaran, standarnya tidak ada. Standarnya adalah kebenaran dirinya sendiri, egonya dan hawa nafsunya sendiri, amarah dan dendamnya yang menguasai dan mengendalikan. Sampai itu jadi standar hidup mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus pakai hikmat. Bagaimana bergaul dengan banyak orang. Bagaimana membangun relasi dengan orang lain yang di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan. Bagaimana kita membangun bisnis dengan orang yang di luar Tuhan maupun yang di dalam Tuhan. Sikap kita dan tindakan kita itu mesti hati-hati. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Banyak orang terjebak, masuk ke dalam problem dan masalah, akhirnya menjerat dan menyita waktu mereka. Bertahun-tahun bahkan dihabiskan dengan percuma dan sia-sia. Karena tanpa dipikir panjang, tanpa tanya Tuhan dahulu. Jadi segala sesuatu yang kita mau perbuat hari ini, kita tanya Tuhan dahulu. Nah, kita itu harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Dalam tindakan kita, dalam keputusan kita, apapun itu. Banyak orang salah ambil keputusan ketika dia memilih pasangan hidupnya. Akhirnya waktunya dihabiskan bertahun-tahun, bahkan sampai masa tuanya, bahkan ada beberapa orang sampai 30 tahun, 40 tahun masa pernikahannya hanya ngurusin masalah yang gak penting, hanya ngurusin masalah yang sia-sia. Kenapa sampai seperti itu? Karena dimulai dengan cara yang salah. Hidup tidak dalam perkenanan Tuhan. Hidup bukan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi keputusannya diambil atas dasar pengalamannya, perasaannya, egonya. Gak taunya malah di kemudian hari malah ketemu masalah. Banyak orang yang terjebak dalam pernikahan, dan pernikahan itu sangat mengerikan sekali. Karena diambil keputusan yang salah. Dia buang waktu sia-sia percuma. Hanya ngurusin masalah yang gak penting. Harusnya waktu kita pakai untuk waktu yang ada ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin nama Tuhan semakin dimuliakan, kita menggenapi visi Tuhan di muka bumi ini. Perhatikan baik-baik. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu kita ini tidak bisa ditebus kembali. Waktu yang sudah hilang itu tidak bisa kita kembalikan. Kita hanya bisa menebus waktu yang telah terhilang itu untuk hal-hal yang baik di masa yang akan datang dimulai hari ini. Keputusanmu hari ini, ambil keputusan hari ini untuk melakukan, memakai waktu ini bukan dihabiskan dengan sia-sia, hanya untuk sesuatu yang gak ada berguna sama sekali. Dihabiskan hanya bermain handphone, bermain media sosial tanpa menjadi berkat di sana. Melakukan aktivitas-aktivitas yang membuang waktu sia-sia tanpa ada nilainya. Banyak orang waktunya dihabiskan hanya nongkrong di kafe, ngomong ngalor ngidur gak jelas loh. Sekarang pakai waktumu yang ada ini untuk menebus waktu yang pernah hilang di masa yang lalu. Pakai waktumu, jangan pakai sembarangan. Jangan sembarangan dipakai. Di Efesus 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Waktu yang ada ini kita harus pakai begitu rupa karena hari-hari ini jahat. Kalau kita nggak dikendalikan Tuhan, pikiran kita nggak fokus sama Tuhan, pikiran kita pada fokus pada hal-hal duniawi yang tidak bersumber pada kekekalan.
kita merasa benernya sendiri, kita merasa hebat sendiri, kita berasa bisa melakukan segala sesuatu karena kita merasa hidup kita adalah milik kita sendiri, sehingga kita habiskan waktu kita dengan percuma dan sia-sia. Coba sekarang kita mau cek kembali, mau lihat sampai ke kedalaman batin kita, berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan hal yang mulia, hal yang kudus, atau kita buang waktu kita percuma dan sia-sianya ngurusin hal-hal yang gak penting. Bagian kita hari ini, kita harus naruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga waktu yang ada ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada beberapa orang yang umurnya udah tua, di atas 50 tahun mungkin, di atas 60 tahun mungkin. Waktumu selama ini hanya terbuang sia-sia. Nggak ada sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Hari ini bayar hargamu di hadapan Tuhan. Lebih banyak mulai hari ini ambil keputusan, luangkan waktumu sama Tuhan. Tuhan sanggup pakai hidupmu untuk menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Tebus waktumu yang terbuang sia-sia selama ini untuk melakukan hal yang mulia, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi orang yang umurnya lebih senior, pakai waktumu untuk mencari Tuhan dan kenalin Tuhan, ngalami Tuhan sendiri. Pakai hidupmu sisa yang ada ini untuk menceritakan kekudusan, kesucian, keagungan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Bagi anak-anak muda atau yang umurnya masih 20-an, 30-an, waktu masih panjang, pakai waktu itu untuk bayar harga sama Tuhan. Kalau hari ini kamu mulai cinta Tuhan, waktumu lebih banyak sama Tuhan, kamu pakai waktumu tuh untuk bersekutu intim dengan Tuhan, melakukan kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dengan penuh integritas, hidup berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kamu seumuran saya, engkau yang sekarang umurnya 30, 20 mungkin, belasan tahun mungkin. Kamu seumuran 45 seperti saya ini. Engkau dipakai Tuhan melebihi hidup saya loh. Urapanmu, hikmatmu, pengertianmu, kuasa dan otoritasmu, bahkan berkat jasmani pun melimpah double porsi loh. Hari ini yang masih muda-muda ini, dengerin baik-baik. Pakai waktumu yang ada ini. Jangan buang waktu sia-sia. Bagi orang yang seumuran dengan saya, masih belum ada kata terlambat. Tuhan masih pakai hidupmu. Tuhan masih sanggup memulihkan. Tuhan masih bikin mujizat sampai hari ini. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sanggup lakukan hal-hal yang ilahi dan dahsyat dalam hidupmu. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu mau kerjakan, apapun yang lakukan hari ini, penuh makna dan penuh nilai. Selama ini waktumu hanya terbuang sia-sia tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bikin waktumu bernilai dan berharga. Waktumu terbuang hanya untuk bekerja, cari duit, sampai keluargamu rusak, hubungan dengan suamimu kacau, hubungan dengan istrimu berantakan, anak-anakmu liar. Sekarang mulai tebus waktumu yang ada. Gunakan dengan baik. Bikin quality time untuk pasangan hidupmu dengan baik. Untuk anak-anakmu. Beri waktu yang banyak buat mereka. Beri waktu lebih banyak lagi untuk Tuhan. Kita memang harus bekerja, kita harus memang tetap harus bertanggung jawab, menghasilkan dari apa yang kita kerjakan untuk mencukupi kebutuhan kita, hidup layak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi di sisi lain kita juga harus pakai waktu kita dengan hikmat loh. Jangan dihabisin sembarangan. Banyak orang sampai hari ini ya, hidupnya itu hanya muter di masalah yang sama, di dalam dosa yang sama, dalam kelemahan yang sama. Kalau engkau terus-terusan begitu bertahun-tahun, hidupmu tidak akan pernah mencapai destinasi Tuhan. Bisa saja kamu hidup menjalani rutinitas seperti biasanya, tapi kamu nggak mengalami terobosan secara ilahi. Hidupmu nggak menjadi dampak yang lebih besar, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Minta kekuatan Tuhan untuk berjalan dalam kesucian dan kemurnian hati. Hari ini ada orang-orang yang waktunya sudah dihabiskan begitu rupanya dengan melakukan hal sia-sia. Hanya sia-sia belaka. Dibuang waktumu sia-sia. Tebus waktu yang akan datang. Bikin waktu yang lebih berkualitas, lebih bermakna. Maknain hidup yang ada ini hari ini dipakai untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Waktu yang ada ini kita pakai untuk meninggikan nama Tuhan, melebihi apapun juga, sehingga Tuhan disenangkan dari semua apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tuh senang melihat kita. Bapak Ibu, kalau selama ini engkau sudah ngambil keputusan yang salah, mungkin memilih pasangan yang salah, sehingga waktumu banyak terbuang hanya ngurusin perasaanmu, tuh hanya babak beluran yang ngurusin masalah pasangan. Hari ini
engkau mesti tahu untuk hari-hari waktu yang ke depan, pakai waktumu lebih berkualitas bersama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Dimulai dengan hatimu yang haus dan lapar akan Tuhan. Pingin melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Bukan jalan maumu sendiri. Bukan seenak perutmu sendiri. Tapi berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa mulai hari ini, nggak ada orang yang main-main lagi ikut Tuhan. Nggak ada orang lain yang sembrono. Nggak ada orang lain yang mengomong sembarangan. Terus ayat yang ke-6 perhatikan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Selama ini kita habiskan waktu kita ngomong dengan melakukan hal yang buruk, hal jelek, hal yang menyakitkan, hal yang melukai banyak orang. Sekarang stop dan berhenti. Kata-kata kita harus penuh kasih, penuh belas kasihan, nggak menghakimi, nggak menuduh. Bayangin Bapak Ibu, banyak pasangan itu terluka karena perkataan pasangannya yang menuduh, menghakimi, menilai, membuat penilaian menurut cara pandangnya sendiri, sehingga membuat hatinya terluka dan tersakitin. Kalau hari ini engkau ambil keputusanmu untuk mulai ngomong kebenaran sesuai dengan janji Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Diomongin. Kalau engkau melihat pasanganmu hari ini belum bertobat dan berubah, diomonginnya janji Tuhan. Jangan diomongin kelemahannya terus menerus. Diomongin kelemahannya, kekurangannya terus. Loh, kamu ngomongin kekurangannya itu gak bakalan merubah hidupnya loh. Malah bikin kepahitan. Lebih baik ngomongin hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupnya. Janji Tuhan, perkatakan terus. Kata-kata kita itu harus mulai punyai makna, punyai nilai yang bisa membangun orang lain. Membuat orang lain itu semakin hari semakin diubah seperti yang Tuhan mau. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih. Bukan menghakimi, bukan menuduh, bukan memaki, bukan menjelekkan. Dengerin baik-baik, ada orang yang mulutnya jahat dan kotor. Dikit-dikit mengumpat, dikit-dikit menjelekkan, dikit-dikit menuduh. Sekarang mulai hari ini ambil komitmen dengan Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Loh, hari ini kalau engkau sering banyak ngomong perkataan busuk, perkataan kotor, karena hatimu kotor. Orang itu, perkataan yang keluar dari mulutnya itu berasal dari dalam hatinya, dari perbendaharaan hatinya. Kalau hatinya kotor, najis, penuh kepahitan, penuh luka batin, penuh dengan luka masa lalu yang belum disembuhkan, sehingga mulutnya itu ngomongnya ketus, ngomongnya nyakitin, ngomongnya melukai. Loh, kalau kayak begitu ya kamu mesti datang sama Tuhan, minta beresin hatimu dulu. Kalau hatimu isinya bersih, isinya firman, isinya kebenaran, yang keluar dari mulutmu pun akan ngomong kebenaran, akan berkata kebenaran. Tapi kalau isimu kepahitan dengan pasanganmu, pasti kamu kalau ngomong sama orang lain tentang itu loh suami saya, itu loh laki saya, itu loh istri saya, itu loh bini saya, itu kayak begini. Kelemahannya diomong-omongin. Loh Bapak Ibu, kalau engkau ngomongin kelemahan pasanganmu tuh gak bakalan berubah. Malah kalau kamu ngomong sama orang lain, yang orang lain gak bisa jaga mulutnya, itu kata-katamu bisa jadi fitnah, menyebar kemana-mana. Mengerikan sekali. Makanya sekarang pakai mulut kita tuh ngomong dengan baik, ngomong dengan penuh kasih, ngomong dengan belas kasihan. Jangan hambar, ngomong yang sia-sia. Omongannya tuh gak guna sama sekali. Sekarang perhatikan baik-baik. Sekarang nih, kalau perlu Bapak Ibu tuh rekam betul perkataan mulutmu sepanjang hari. Sepanjang hari ngomong apa? Banyak maknanya atau banyak sia-sianya? Boleh bercanda, itu boleh. Banyak orang bercanda melukai perasaan orang lain dan merendahkan loh. Kalau merendahkan itu merasa bangga, menjelekkan orang lain, bahkan ngata-ngatain orang lain dengan kata-kata kiasan yang menyakitkan. Dipikir yang dikatain gak sakit itu. Sekarang mulai bangun mulutmu, perkataanmu dengan kata-kata yang penuh makna. Jadi berkat bagi banyak orang. Jangan ngomong yang hambar dan sia-sia itu. Banyak orang ibu-ibu kalau cerita satu dengan yang lain ngomongin yang gak penting-penting. Ngomongin yang biasanya malah seneng gosip, ngomongin kejelekan orang lain. Sekarang stop. Ngomongin yang bernilai. Ngomongin tentang, ya ngomong yang ringan boleh. Ngomong tentang kebenaran lebih bagus lagi. Ngomong tentang tujuan Tuhan lebih bagus lagi. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu penuh makna, penuh nilai. Bukan hambar, kosong, dan menyakitkan banyak orang. Loh, kalau kita melakukan hal seperti itu terus-menerus, bagaimana mungkin hidup kita ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin hidup kita itu dipakai Tuhan luar biasa? Loh, Tuhan
Melakukan segala sesuatu itu dimulai dengan firman-Nya loh, yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dari mulut kita pun harusnya keluar kuasa dan otoritas loh. Mulutmu itu bisa mempengaruhi orang lain semakin hari semakin cinta Tuhan. Di sisi lain, mulutmu juga bisa melukai dan menyakitin orang lain. Coba perhatikan, orang yang pernikahannya kacau dan berantakan itu lebih banyak ngomong apa? Mulutnya pasti saling menyakitin satu dengan yang lain. Kalau udah ngomong pedes dan nyakitin, hari ini kita mesti berubah. Dimulai dari dalam hatimu. Serahin kepada Tuhan. Tilik. Minta Roh Kudus tilik sampai kedalaman batin. Minta Roh Kudus murnikan. Roh Kudus bersihkan, cabut semua kekotoran dan kenajisan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin kita berjalan dalam kekudusan kesucian. Harusnya hidupmu penuh makna. Kamu ketemu orang-orang lain bisa menikmatin janji Tuhan. Kamu ketemu orang-orang lain bisa menikmatin kemuliaan Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Orang bisa diberkati, orang bisa dijamah Tuhan. Karena kata-katamu penuh hikmat pengertian. Kalau hari ini isinya hatimu itu kotor, najis, munafikan, kepalsuan, kepahitan, luka batin, yang diingat-ingat hanya perlakuan orang lain yang buruk dan jelek terus. Mulai hari ini, minta Tuhan, murnikan hatimu. Bertobat balik kepada Tuhan, akui dosamu dan pelanggaranmu. Kasih Tuhan dan cintai Tuhan. Minta Tuhan pimpin dan minta Tuhan urapi. Tuhan akan sanggup bawa kamu ke dalam level yang berbeda. Harusnya tambah hari, kata-katamu semakin penuh makna, semakin ngomong kebenaran, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan baik-baik, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kalau orang ngomong apa, kita tahu persis perkataan kita loh, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau ada orang menjelekkan kita harus tahu pakai menjawabnya pakai apa. Kalau engkau bergaul dengan firman, ngomongin firman, merenungkan firman, kata-katamu penuh hikmat pasti. Tapi kalau kamu nggak pernah ngomongin firman, nggak pernah merenungkan firman, kamu jalan maumu sendiri, hidup seenakmu sendiri, ya bagaimana mungkin kebenaran mengalir dalam hidupmu? Yang keluar firman dari mulutmu. Hari ini, ambil keputusan. Kasih makan manusia rohmu. Kasih makan jiwamu itu kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Nanti manifestasinya kamu ngomong sama orang pun, bersikap pun sesuai dengan seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kita difitnah, dituduh, dicaci maki, atau direndahkan dan dicemooh, diperlakukan buruk orang lain, rileks aja. Gak usah pusing. Kita fokus saja terus sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Nikmatin. Berjalan setiap hari sama Tuhan. Amin. Jadi kita harus tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai apa yang Tuhan inginin. Kalau kita diperlakukan buruk orang lain, atau pasanganmu ngomong kasar, pasanganmu ngomong gak tepat, ngomong melukain. Tapi kalau kamu memberi jawaban yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, kamu bisa meredakan keributan loh. Kamu bisa meredakan benar-benar setiap keributan itu kamu bisa kendalikan dengan baik loh. Sekarang buka sebentar di Amsal pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Perhatikan ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, kita mesti tahu, kita harus memberi jawab dari setiap kata-kata, dari setiap omongan kita dengan orang lain, kita mesti pakai dengan tepat sehingga kita bisa memberi jawaban yang tepat, bukan malah bikin kekacauan, keributan. Nih, kalau kita bisa menjawab dengan lemah lembut, akan meredakan kegeraman. Tapi berapa banyak pasangan yang ribut dan berantem, bukan yang ngomong lemah lembut, tambah ngomongnya sama-sama tinggi nadanya. Akhirnya apa? Ngomong dengan perkataan yang pedas. Ujungnya apa? Membangkitkan amarah dan berantem serta gegelan. Coba, kalau ada orang marah dengan kita jawabnya dengan lemah lembut. Itu orang marah bisa reda banget loh. Bisa adem. Tapi kalau sama-sama nadanya tinggi, berantem. Saya perhatikan orang-orang yang berantem di jalanan itu. Kenapa mereka bisa berantem di jalanan? Melakukan hal yang konyol di jalanan gitu. Sampai gegeran. Sampai viral videonya kadang. Karena apa? Semuanya, dua-duanya memberi jawaban yang saling marah. Memberi jawaban yang saling mengerikan. Saling nadanya tinggi. Akhirnya apa? Berantem. Kita harus tahu menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena waktu yang ada ini kita harus pergunakan dengan baik.
di Efesus 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kita pakai waktu yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Tuhan masih belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih percayakan kita umur yang panjang ini. Waktu yang ada ini kita pakai hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan harus yang disenangkan. Bapak Ibu, kalau fokus kita tuh hanya menyenangkan Tuhan, seperti di Matius, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang mau disenangkan itu Tuhan dahulu, bukan egomu, bukan hawa nafsumu, bukan keinginanmu yang harus dipuaskan, Tuhan dulu. Kalau kita ini bisa menaklukkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dengerin baik-baik, hidupmu pasti punya tanggung jawab. Kamu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Kamu bisa melakukannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Makanya kamu lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan dari semua tindakan ucapanmu pun akan berusaha melakukan yang terbaik. Waktu yang ada kita pakai. Jangan dibuang sia-sia. Dihabiskan sia-sia. Bayangin, engkau yang hari ini sampai hari ini masih struggle berjuang. Waktumu banyak terbuang hanya ngurusin pasangan hidupmu. Dengerin baik-baik. Mulai hari ini, minta hikmat Tuhan. Bagi banyak waktu lagi. Kamu bisa membagi waktumu lebih banyak lagi. Memang harus memikirkan pasangan hidupmu, memikirkan struggle perjuangan masalahmu, tapi sisi lain kamu mesti cari Tuhan. Pakai waktu yang ada ini untuk menyenangkan Tuhan. Karena waktu yang ada ini kita nggak bisa ulang lagi. Waktu hari ini tidak bisa ulang lagi untuk kemarin. Waktu yang sejam yang lalu sudah berlalu, nggak berguna lagi. Jadi kita fokus untuk ke depan nih. Sejam yang akan datang, sehari yang akan datang, seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang. Jadi setiap langkah kita ini semakin hari kita pakai untuk waktu yang bermakna, waktu yang bernilai, menjadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kalau kita nggak pakai dengan hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan sendiri, kita akan terjerumus. Karena apa? Hari-hari ini tuh tambah jahat. Kalau kita nggak menaklukkan diri kita pada kehendak Tuhan, kita nggak mau pakai waktu kita untuk menyenangkan Tuhan, kita pakai waktu kita untuk melakukan hal banyak kejahatan dan melukai hati Tuhan. Bukankah tiap hari harusnya kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan? Amin. Waktumu nggak bisa ditebus lagi loh. Waktumu tidak bisa diulang lagi. Pakai waktu yang ada, umur yang masih Tuhan percayakan, sisa umur kita ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk hidup kudus, hidup berkenan, hidup menyenangkan hatinya, hidup memuliakan namanya. Bukan kita lakukan mau kita sendiri, seenak kita sendiri. Ya kita bisa sembarangan sembrono. Waktu kita habiskan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tanpa peduli Tuhan. Yang penting saya habiskan waktu saya nggak jauh layaknya seperti orang dunia. Buat apa? Orang dunia menghabiskan waktu hari-harinya dengan sia-sia. Bukankah kita harus melakukan hal yang berbeda? Kalau orang dunia menghabiskan waktunya dengan sia-sia, tanpa nilai, tanpa makna. Bahkan kita sendiri seringkali terjebak untuk seperti itu loh. Buang waktu kita tanpa marka, tanpa nilai. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Bapak Ibu, duduk satu kursi di pengadilan Kristus, saya pun nggak bisa diwakilkan. Saya pun duduk satu kursi di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang saya ucapkan, yang saya katakan. Bahkan saya akan dituntut lebih karena saya sebagai hamba Tuhan yang ngajarin kebenaran harus menghidupin firman dulu. Saya akan dituntut lebih. Bapak Ibu pun juga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dengan baik. Hari ini saya berdoa, Tuhan campur tangan atas hidupmu. Tuhan bekerja atas hidupmu. Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dan kau menikmatin semua kebaikan Tuhan. Waktu yang ada ini kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan izinkan hal kesia-siaan, keburukan, hal yang menghalangi dan merintangin hidupmu. Hanya engkau terjerat dengan hal duniawi yang gak penting banget. Hal yang sia-sia. Mulai pakai waktu yang ada. Miliki pergaulan dengan Tuhan, habiskan waktumu bersama Tuhan. Pasti hidupmu pasti bermakna. Orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya hari-hari bersama Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidupnya pasti bermakna. Tindakannya pasti ada hasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan akan bikin berhasil. Bapak Ibu, apa yang membuat
segala sesuatu yang kita kerjakan lewat tangan kita, Tuhan bikin berhasil. Kalau ada penyertaan Tuhan tentunya. Bagaimana mungkin kita bisa disertain Tuhan kalau kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Ya kenalin Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, ngerti isi hatinya. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin ngerti isi hati Tuhan. Semakin hari semakin kita dibawa ke dalam hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pakai waktu yang ada ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapannya. Jangan buang waktumu sia-sia. Selama ini bisa, karena ketidakmengertian kita buang waktu sia-sia. Mulai hari ini ambil komitmen. Aku mau menomorsatukan Tuhan. Aku mau pakai waktuku hanya untuk memuliakan Tuhan. Aku tahu ketika aku bekerja, Tuhan harus dimuliakan di sana. Ketika aku melakukan aktivitas apapun juga, bisnis mungkin, Tuhan harus dimuliakan di mana aku bekerja, di mana aku melakukan segala sesuatu. Hidupmu pasti penuh makna. Kata-katamu penuh bobot dan kuasa dan otoritas. Orang yang di sekitarmu akan menikmati Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu mulai hari ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami materaikan firman ini dengan darah Yesus terpahat dalam loh batin kami. Sampai firman ini jadi kehidupan, praktek hidup kami sehari-hari. Mencerminkan seperti apa yang kami pelajari. Mencerminkan seperti apa yang kami renungkan. Firman kebenaran ini manifestasi melalui kehidupan kita. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati semua orang yang mendengar firman-Mu. Kami percaya tangan Tuhan berada di atas umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Diberkati Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan atas apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Dan nama-Mu berdoa tanpa terkecuali. Tuhan sendiri campur tangan. Ajarin semua orang yang mendengar firman ini memiliki kehidupan yang bermakna, berjalan dalam ketetapan nilai. Dalam nama Yesus. Bapak, dalam nama Yesus, Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Untuk berdoa untuk orang-orang yang sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus terjadi. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.